Ada pesan apa? Tetap pada gugatan yang mulia. Ada Ceko? Kalau saya beberapa bukti-bukti ya alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk hari ini. Selanjutnya sidang akan agendanya kesimpulan di tanggal 10 melalui record, kemudian tanggal 24 insya Allah udah keputusan. Oke, Bang tadi menghadirkan 2 saksi apakah dari keluarga dekat Bang Adit atau memang? Ya, satu dari keluarga dekat, satu pegawai ya, mantan pegawai Aditya Zoni. Ya, tadi sorry Bang, agendanya saksi ya Bang? Iya, saksi tadi, jadi saksi dan kemudian juga kita tadi udah kita ajukan beberapa alat bukti juga untuk mendukung statement kita. Ya alhamdulillah lancar semua tadi. Poin-poinnya apa sih Bang mungkin Bang? Yang pada intinya, pada pokoknya. Saksi dari keluarga dekat. Ya yang jelas kesaksian tadi yang bisa kita sampaikan yaitu Aditya Zoni selama ini memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Yasmin dan anak selama ini. Jadi itu aja yang kita ajukan bukti-bukti pada intinya ini. Jadi kabar bahwasanya Aditya Zoni tidak memberikan nafkah itu sebenarnya bohong ya, kurang tepat aja ya. Jadi Aditya Zoni kita ajukan pembuktian bukti transfer bahwasanya Aditya Zoni sering transfer ke Yasmin. Oke, artinya selama berjalan ini pun tetap ada transfer untuk ya masih tanggung jawab ya Bang? Sampai sepertinya di saat ini masih cuman gini ya, di saat seorang istri nusus meninggalkan rumah tanpa izin, seorang suami tidak wajib menafkainya. Jadi itu sudah ada di aturan agama seperti itu. Jadi di saat seorang istri keluar dari rumah nusus, itu suami tidak wajib untuk menafkahi istri tersebut. Tapi Aditya Zoni tetap menafkahi. tapi tetap Ya tetap menafkahi anak ya, bukan istri ya. Karena dia udah keluar dari rumah tanpa izin pada saat itu. Bang, tapi akar murah permasalahannya apa sih Bang mungkin Bang selain mungkin masalah ekonomi ada? Ya kalau dari pihak Yasmin mengatakan bahwasanya kurang ya, nafkah yang diberikan kurang. Cuman sekarang gini, kalau kita bicara kurang itu menurut siapa? Mungkin standarnya seseorang antar pribadi kan beda. Mungkin menurut Aditya Zoni sudah cukup, karena Aditya Zoni bukan tipikal orang yang berlebihan, yang suka foya-foya, yang suka pesta pora, bukan seperti itu. Jadi mungkin dari pihak Yasmin merasa kurang karena mungkin nggak bisa foya-foya atau nggak bisa mungkin seperti itu, bisa berlebihan, mungkin seperti itu. Bang, ini alasan utamanya itu Bang karena nafkahnya kurang. Ya dari pihak dari pihak Yasmin seperti itu. Bang, tapi kenapa ada yang aneh nggak sih Bang? Artinya baru sekarang bilang kurang, kan dari awal pernikahan kan harusnya kalau emang itu nominalnya segitu udah tahu gitu Bang. Ya, gitu. Mungkin pertanyaan itu lebih tepat diajukan kepada pihak Yasmin ya. Kita nggak tahu ya pikiran orang seperti apa ya. Tadi kan yang saya nyatakan semua itu kemungkinan dari pihak Yasmin seperti itu. Nah kalau mau lebih tepatnya, alangkah baiknya kalau kalian rekan media tanya kepada Yasmin sendiri. Jadi lebih pas, lebih jelas tanya ke Yasmin sendiri. Kalau boleh tahu berapa sih Bang emang nilainya atau yang diminta dari belah? Satu contoh aja ya, satu contoh. Tadi kita ajukan pembuktian 1 bulan aja yang saya sebutkan ya, 1 bulan aja itu 70 apa ya? 70 juta lebih dalam bulan Januari 2024. 70 juta lebih. 70 Bukti transfer dari Aditya Zoni ke Yasmin pada bulan Januari aja. Desember ada, November ada ya tadi ya. Jadi untuk bulan Januari aja 70 juta lebih bukti transfer tadi. Itu tahun ini Bang?
tahun ini. Ya, itu masih nilai Yasmin masih kurang bang segitu. Nah itu kan yang jadi alasan Yasmin untuk melakukan gugatan ini kan itu. Jadi dia ngerasa kurang secara finansial, nggak terpenuhi, alasannya kan seperti itu. Emang kalau boleh tahu yang diminta sama dia berapa sih bang? Ada nggak sih bang nyebutin dia? Ya dia nggak nyebutin berapa mintanya, cuman kalau misal rekan-rekan media pengen tahu berapa jumlahnya, silakan tanya sama Yasmin, tanya berapa. Bang, soal hak asuh anak kemarin kan katanya sempat mau gugat Ya kita ya. mohonkan untuk hak asuh anak jatuh ke tangan Aditya Zoni. Cuman itu semua tergantung dari hakim. Jadi salah satu alasan yang kita sampaikan kepada hakim tadi adalah peraturan-peraturan di Malaysia yang tidak memperbolehkan seorang perempuan warga negara Malaysia yang kawin dengan warga negara asing dan mempunyai anak dengan warga negara asing tersebut, anaknya tidak diberikan warga negara di Malaysia. Jadi pembuktiannya seperti itu dari kita. Jadi anak dari Aditya Zoni apabila dibawa oleh Yasmin, maka status keluarga negaranya tetap bakal nggak diberikan oleh negara Malaysia. Jadi hak seorang warga negara di Malaysia jika dia tinggal di sana juga nggak bakal maksimal seperti seorang warga negara Malaysia. Beda, pasti ada perbedaan. Saya sendiri juga pernah tinggal di luar negeri, pasti ada perbedaan antara warga negara setempat dengan warga negara asing, terutama untuk negara-negara yang ya standar hidupnya lebih tinggi dari Indonesia, seperti Amerika ataupun mungkin Malaysia di dalam hal ini kan ikut Commonwealth juga peraturannya ya. Jadi mereka nganut aturan-aturan dari Inggris, dari negara Inggris. Jadi di sana jika warga negara asing itu perlakuannya beda. Nah itu yang bakal didapat oleh anak Aditya Zoni apabila ikut dengan Yasmin O dan tinggal di Malaysia, dia tidak akan dapat perlakuan seperti warga negara setempat. Tadi dibahas soal itu juga ya bang? Kita bahas itu juga tadi. Berarti artinya hak asuh mungkin akan ke Adit bisa. Mudah-mudahan, insya Allah semua tergantung dari pihak hakim, ya. Semua tergantung dari pihak hakim. Bang, kalau Adit sendiri tidak hadir selama ini, kenapa sih bang di persidangan? Ya, Aditya Zoni udah mewakilkan kepada kan selaku kuasa hukum untuk mewakili dia dalam persidangan. Bang, kalau itu anaknya Adit sama Yasmin berarti dihitungnya warga negara asing ya bang? Di Malaysia warga iya, negara asing, di tapi di sini dia warga negara Indonesia. Bang, ini kan udah sama-sama ibaratnya sudah sama-sama bercerai gitu ya bang. Yang menjadi kesulitan di saat ini itu apa bang? Ya itu tadi, jadi yang diperebutkan kan hak asuh anak. Hak asuh anak itu yang diminta oleh Yasmin O, dan di satu sisi Aditya Zoni juga menginginkan hal tersebut. Ya kita lihat nanti putusan hakim seperti apa. Mudah-mudahan hakim menilai bahwasanya dengan adanya anak daripada Aditya Zoni jika dibawa ke Malaysia ataupun tinggal di Malaysia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti warga negara Malaysia yang lain, jadi nggak maksimal lah, jaminan hidupnya juga nggak maksimal di sana, perlindungan oleh pemerintah juga kurang maksimal di sana. Jadi mudah-mudahan itu yang jadi salah satu alasan hakim untuk memberikan hak asuh kepada Aditya Zoni. Bang, kalau Adit Yasmin sendiri sama anak sekarang posisinya masih di Indonesia atau udah Masih di Indonesia. Adit sendiri ada kesulitan nggak bang ketemu anak nih? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang nggak, kayak ombak lah. Kadang naik, kadang turun. Kadang bisa jenguk, kadang nggak. Berarti nggak leluasa Nggak luasa sama sekali. bisa nengokin kapan aja. Nggak. Aditya Zoni bawa anaknya aja nggak boleh. Alasannya Bawa keluar jalan nggak boleh. Alasannya apa bang? Takut direbut. Takut nggak dibalikin gitu. Takut nggak dibalikin. Si Yasmin takut nggak dibalikin. Jadi sering saya pernah saat saya jalan dengan Aditya Zoni pernah ada percakapan antara Aditya Zoni dengan Yasmin. Ya mereka berbincang masalah itu, masalah Aditya Zoni pengen keluar sama anaknya berdua, tapi si Yasmin itu tidak memperbolehkan. Oh, dengan alasan macam-macam, dengan alasan takut lah, dengan alasan inilah macam-macam alasan.
yang seharusnya itu juga haknya Bapak. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa akan jadi masalah terus ke depan. Iya. Tapi sampai sekarang masih belum ketemu apa sudah pernah ketemu? Mungkin intensitasnya berapa? Sering. Ya kalau barang dibatasi gimana ya? Jadi agak susah ya. Kadang saat pengen ketemu bisa ketemu, kadang saat ketemu nggak bisa ketemu. Jadi ya agak susah lah. Nah, tapi bolehnya berarti ketemunya di tempat doang, nggak boleh dibawa keluar gitu Bang? Nggak boleh keluar. Jadi ketemu harus kelihatan mata sama Yasmin. Ya seperti itulah. Oke. Agenda selanjutnya bang? Agenda selanjutnya akan ada kesimpulan di tanggal 10 dan insya Allah tanggal 24 keputusan. 24 September ini. Insya Allah. Bang, ada ini nggak sih Bang? Maksudnya di